Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala rabbana hablana min azwadina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Wa qala jumhur ulama ay ittafaqu jumhur ulama as-salih ad-daim bi hukukillah wa daim bi hukukil ibad. Hadratul masyayikh zu'ama asatid yang mulia hadir tadi di tengah-tengah kita, yang mulia Abu Yaki Haji Hamzah Hamdani, kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Yang mulia sahibul fadilah Al-Mukarram Ki Haji Ahmad Nasihin, kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Orang tua saya Al-Mukarram Ustadz Haji Kartawi, Al-Mukarram Ustadz Haji Matsoni, Ustadz Bibit Sofandi, Ustadz Hajun Mustafa, Ustadz Zayadi Anwar, Ustadz Islahul Himam, Ustadz Iwan, Ustadz Sarmita, Ustadz Haji Nanang Burham, Ustadz Ahmad Syahir, Ustadz Sidi, Ketua RT Bapak Henry, Bapak Rerdi, Bapak Waginun, Bapak RW Wagirun, Bapak Namat Kapten Haji Dadan, Bapak Ustadz Mukarram Ustadz Muammar Wel SPDI, guru-guru yang lainnya banyak yang hadir di sini. Kita mohon kepada Allah guru-guru kita semoga sehat walafiat. Wabil khusus sahibul bait Bang Haji Mursyid. Kenapa saya bilang Bang Haji Mursyid? Alhamdulillah beliau saat ini tadi dikabarkan saya nomor porsi hajinya keluar. Jadi tahun ini beliau berangkat haji. Alhamdulillah berserta istri beliau, semoga dijadikan haji yang mabrur, hajah yang mabrurah, amin ya robbal. Wabil khusus Ananda yang sudah dihitan, akhi fillah Ananda Muhammad Ar-Rasyid Haromain, kita doakan semoga Ananda dijadikan anak yang ahli Al-Quran, amin, ahli sholawat, amin, ahli duha, ahli tahajud, ahli ibadah, ahli sodaqah, bittiba'i min ulama, ahli sunnah wal jamaah, amin ya robbal. Silakan Bapak dicaplok dulu pisangnya Pak, karena ceramah kalau sambil makan biasanya cepat masuk ya Pak ya. Apanya kira-kira? Pisangnya. Jamaah sekalian, selama ini kita taunya anak tuh ada dua. Kalau laki-laki soleh, kalau perempuan solihah. Itu masyhur di kampung kita, taunya cuman itu doang. Doain kiai, doain ustadz, doain habaib biar anak saya soleh kalau anaknya laki-laki, solehah kalau anaknya perempuan. Ternyata Quran itu membagi anak terbagi 5 Pak. Tidak mandang anak kiai, tidak mandang anak ustadz, tidak mandang anak nabi, hatta rasul, siapapun ia, Allah membagi anak tuh terbagi 5. Nih kita reken kira-kira malam ini di mana posisi anak kita. Yang pertama di dalam Quran itu surah Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya, anak harta itu perhiasan. Apa maksudnya perhiasan? Ini orang kriaan, dulunya bilangnya kriaan dulu Pak. Sekarang aja hajatan Pak. Dulu zaman saya kecil kriaan. Ini didekor, dihias biar dilihatnya enak. Bini bapak pakai make up itu biar dilihatnya enak, bapak pantesin pakai koko, pakai peci itu dilihatnya enak. Maka bahasa Quran itu al-malu wal banuna zinatul hayati dunya, anak itu sebagai perhiasan, dilihatnya kalau bocah itu Pak, dilihatnya enak aja Pak tuh. Nih kayak gini nih masih kecil, dilihatnya enak nih Pak. Nah kalau udah kayak hada udah enak Pak. Udah enggak gitu.
pulang kerja, pulang usaha, pulang dagang, capek lelah, ngelihat bocah yang masih kecil, niat masih bayi, itu capeknya hilang. Betul gak kira-kira Pak? Lelahnya hilang, letihnya hilang. Kenapa ngelihat bocah lelahnya hilang? Nadratul auladi bisyukrin kan nadri wajhin nabihi. Ngelihat bocah yang masih kecil sama dengan melihat muka Nabi. Makanya Bapak kalau ngelihat bocah, engkau ngelihat cucu yang masih kecil, dilihatnya enak aja Pak. Saking enak, jangankan muka, nya sedep itu bocah. Zaman dulu nih belum ada pampers, pakai popok. Pakai ini mah nggak tahu Pak, popok kagak tahu nih. Ini bocah angkatan corona ini bocah. Kolak kagak ujung-ujung naik kelas ini. Saking enaknya itu orok, bilangnya orok Pak dulu, karang-karang bayi ya. Saking enaknya resepnya itu orok, emaknya tengari-ngari masak sayur asam, sambal terasi, ikan asin Pak tuh. Sama lalaban Pak, itu maknya lagi makan, itu sayur asam dikokop, oah, itu orok nangis. Dibuka popoknya Pak, dicolek emaknya, ya. Didantain lagi itu Pak, dicolek lagi, kakinya diangkat, dicolek pantatnya, ya. 2 kali itu Pak. Masih penasaran, bukan ya, karena saru, sambal terasi apa jadi sama itu Pak saru. Dicolek lagi, iya apa kata emak kita, sedep banget, nya tuh bocah sedep gitu. Saking resepnya tuh bocah, dipandangnya enak Pak. Kagak ada emak kita jijik tuh sama kita, kagak ada kata jember itu bocah Pak, kagak. Itu Pak dibersihin popoknya, diganti, dibedong lagi, dipakein tuh bocah anteng. Emak kita Pak itu nggak ketahuan bersih apa kagak nyucinya, langsung nyuap lagi sambal terasi. Gurih nggak gitu Pak? Gurihnya luar biasa. Ini Pak anak Qurrata A'yun ini range-nya rata-rata dari bayi sampai umur 3 tahun 4 tahun masih resep. Makanya kalau Bapak kalau tuh bocah udah kelas 4 SD udah enak dilihatnya Pak. Kita sonotong main kemana kita merah, enak aja bawahnya kita ya Pak. Jadi itu masaknya perhiasan, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Anak itu sebagai perhiasan, umurnya masih orok, masih bayi, masih bocah, udah gede, udah bukan lagi perhiasan. Maka bahasa Quran, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Yang pertama, anak itu perhiasan. Yang kedua, di Quran itu anak itu qurrata a'yun. Barang-barang saya yakin Bapak juga Ibu dalam udah hafal nih barang-barang. Rabbana hablana min wa dzurriyyatina waja'alna lil mut. Saya tahan dulu Pak, nih qurrata a'yun definisinya apa. Nanti saya akan jelasin, saya akan dikomparasi nih Pak nih. Yang ketiga surah As-Saffat ayat 100. Saya yakin Bapak sudah hafal, dan ini doanya Nabi Ibrahim. Barang-barang Rabbi habli. Nah ini saya dantain. Nah, ini kan kalau ini ayang perhiasan mendanta nih, masih orok, masih bayi kan. Nah, ini saya bedain Pak nih. Apa bedanya qurrata a'yun dengan solih? Jauh beda Pak. Kalau qurrata a'yun bapaknya biasa, emaknya biasa, anaknya luar biasa. Masya Allah. Kalau solih ini posisinya sama, babaknya sama anak posisinya sama, maka doanya Nabi Ibrahim Rabbi habli minas solihin itu karena Nabi Ibrahim seorang nabi, seorang rasul, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi dan Rasul, maka posisinya sama tuh. Babaknya biasa jualan rambuanan, orang sini tahu rambuanan Pak? Ntar musim rambutan jual rambutan, musim nangka jual nangka. Ntar musim cecek tapi nangka kagak kejual-jual karena cecek mulu dijual. Babaknya biasa, emaknya biasa, anaknya sukses, berhasil, dapat beasiswa sampai ke luar negeri.
negeri, ini anak dapat beasiswa gelarnya MBA, Master Business Administration. You understand? Udah ya saja. Apa kata tetangganya? Kagak nyangka itu bocah, babaknya biasa, emaknya biasa, anaknya luar. Ini namanya qurrata a'yun. Masya. Jadi qurrata a'yun ini babaknya tukang, Pak, maaf, babaknya tukang ojek, sambil nyetir dia baca sholawat, sambil nyetir dia baca zikir, rezekinya halal, rezekinya barokah. Babaknya ngojek, anaknya masuk pesantren, cerdas, jadi ulama. Tetangganya kaget, babaknya tukang ojek, anaknya jadi ulama. Bisa Allah punya hak. Itu bisa jadi namanya qurrata a'yun. Bapaknya biasa, anaknya luar biasa. Itu posisinya adalah anak qurrata a'yun. Bareng-bareng, Rabbana hablana min wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga tadi, Rabbi habli minas sholihin. Sama bapaknya. Bapaknya guru, anaknya jadi guru. Bapaknya lurah, anaknya jadi lurah. Bapaknya RT, anaknya jadi RT. Ada, Pak. Bapaknya presiden, anaknya bisa jadi presiden. Tapi tidak jaminan bapaknya ustadz, anak kan nggak jadi ustadz, Pak. Gitu, Pak. Tidak jaminan bapaknya kiai, anaknya jadi kiai. Tidak jaminan. Jangankan kiai, jangankan ustadz, nabi dan rasul. Nabi Nuh gelarnya ulul azmi, tapi sayang Nabi Nuh, Kan'an putra tercinta, Kan'an tidak jadi nabi, tidak jadi rasul. Apa pesan Allah? Itu hakku wahai Nabi Nuh. Nabi Nuh mohon ya bunayya rekam ma'ana, ayo nak naik perahu, ayo nak naik perahu. Kan'an kagak mau naik, kagak mau ikut babaknya. Ini Kan'an bukan anak yang soleh, bukan anak qurrata a'yun. Itu haknya Allah subhanahu. Ulangi lagi, Pak. Pertama anak apa, Pak? Anak perhiasan. Yang kedua anak qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun, Pak? Babaknya biasa, emaknya biasa, anaknya luar. Yang ketiga anak posisinya sama sama emak sama babaknya. Yang ketiga, Surah At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu ujian bagi orang tua. Ini buat apa semreket? Tahu semreket? Orang sini tahu semreket, Pak? Apa semreket? Becicilan. Kagak enak diem. Dia naik tembok, dia naik apa, pohon ditekin. Jangan, Pak, ini bocah semreket ini, Pak. Biarin, emaknya kudu dijaga, Pak. Hati-hati. Sebab ada kejadian ini, Pak, ini emaknya kagak sabaran. Emaknya kagak sabaran, tuh bocah semreket, tembok ditaik-taikin, emaknya kagak sabaran, ucapan emaknya dicatat malaikat. Nah, jangan naik tembok. Itu bocah naik tembok, anaknya pinter jadi insinyur, mengontrol bangunan apartemen, anaknya ketibuan tembok. Itu ucapan emaknya 20 tahun yang lalu, masih kecil. Itu bocah semreket, Pak. Makanya Bapak hati-hati, yang mustajab tuh bini kita, Pak. Ada kaulang karima, ada kaulang baligo, ada kaulang sadida. Kaulang sadida, kaulang karima itu adalah punya hak bini kita atau hak istri kita atau emak-emak kita. Itu ada kaulang karima, ada kaulang sadida. Ucapan yang mulia, ucapan yang tajam, itu adalah bini kita. Nah, yang terakhir nih, Pak, yang kelima, anak itu musuh bagi orang tua. Sama surah At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Lantaran anak orang tua bisa cakep namanya, lantaran anak orang tua bisa jelek namanya. Betul nggak kira-kira, Pak? Lantaran anak orang tua bisa bagus namanya. Anak siapa sih ono pakai baju kokoh mulu, cakep banget, Pak. Babak kita nih, kita pakai kokoh aja, pakai kokoh itu babak kita udah girang banget. Betul nggak kira-kira? Anak siapa sih ono, ya Allah cakep amat itu, Pak. Maka anak yang ini, Pak, yang tadi musuh bagi orang tua, jauh lebih bahaya. Lantaran anak orang tua bisa masuk sorga, lantaran anak orang tua bisa masuk neraka.
Lantaran anak orang tua bisa diangkat derajatnya, lantaran anak orang tua bisa jatuh derajatnya. Masya Allah. Lalu apa resepnya nih Pak? Saya di Uni saya sering sampaikan Pak, diundang ceramah di Parung tuh, ini saya sering sampaikan dulu sih Pak, diundang ceramah di Parung itu ada seorang ibu anaknya 17 Pak, 17 Pak, tapi saya bukan 17-nya, 4 hafiz Quran. Luar biasa. Anaknya di beasiswa di UIN Syarif Hidayatullah sana. Salah satu anaknya adik kelas saya di Pondok Pesantren Ummul Qura. Saya tanya, Umi hampurannya punten, Umi apa amalannya? Sampai anak ibu ini luar biasa. Apa dibilang? Ampura Ustad, abdi sanes ustazah. Iya terang tanya. Terang tanya. Abdinya Rasulullah terangnya. Terangnya. Ya ada lampu jadi terang. Ini pakai bahasa tahu aja ya. Ibu apa amalannya? Anak ibu luar biasa. Ibu bilang, saya bukan ustazah ustaz, saya orang biasa. Apa amalannya? Boleh Bapak sampaikan ke istri Bapak, Ustadz Abdi setelah sholat saya tidak lupa baca Fatihah 17 kali. Maksudnya apa Ibu? Al-Fatihah anak pertama, Al-Fatihah anak kedua, Al-Fatihah anak ketiga. Karena anak ke-17 dibaca 17. Saya pulang malam masih penasaran kenapa ibu itu kok bacanya Fatihah bukan yang lain gitu Pak. Saya pulang, oh pas banget Pak, kayak udah qadarullah udah kejawab. Ada nama kitab, namanya kitab Khazinatul Asrar, tebelnya segini. Annal Fatihata mukhtasara min sab'ati kutubin min kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, sub Nabi Adam, sub Nabi Idris, sub Nabi Ibrahim. Wa man qara'a surat Al-Fatihah marrah wahidah faka'annama qara'a sab'ata kutubin. Al-Fatihah itu merangkum 7 kitab. Kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, sub Nabi Adam, sub Nabi Ibrahim. Barang siapa baca satu Fatihah sama dengan membaca 7 kitab tersebut. Maka sabda Nabi sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maka kiai kita, guru kita, kalau doa yang kedua bareng-bareng, Allahumma bihaqil bisyiril wa bimu'jizatil, sering-sering baca Fatihah buat anak. Jagain anak, nggak bisa pakai handphone Pak. Nih tong lu pegang handphone apa bilang babak, nggak bisa. Tuh bocah megang handphone budek Pak disuruh. Nih bocah nih megang handphone disuruh ke warung, budek gak tuh bocah Pak? Budek main handphone Pak. Maka sering-sering baca Fatihah. Nah ada yang nanya sama saya Pak, nanya sama saya, ibu-ibu, Ustadz ini anak saya alhamdulillah nurut-nurut, ini buah-buahnya Ustadz subuh susah bangun gitu. Ada nanya begitu, kira-kira berapa kali Ustadz baca Fatihah? Ntar dulu Bu, jangan baca Fatihah nih, kalau laki ibu lagi tidur bacain, udah ajan subuh bacain Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Insya Allah laki ibu bangun, kamu megan, gue belum mati PA. Apa lu Yasin? Oh no bang, di masjid udah ajan jamaah sekalian. Maka doa ini harapan besar Pak Mursyid, Pak Haji Mursyid ini harapan besar adalah bapaknya biasa, biar anaknya luar biasa. Anaknya jadi qurrata ayun, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu la na'rif, kita kagak tahu. Du'aul mutaqaddimin ta'thirul mutaakhirin. Doa-doa yang lalu itu bisa nanti berbuah sekarang. Doanya sekarang ini dari bapak sekali ini kita nggak tahu. Ziyadah min sittin, ini lebih dari 60 orang kita doa saat ini 2025. Do you understand? Udah ya saja. 2025 2025 bisa nanti diijabah oleh Allah. 2050 Ananda Arash, Ananda Muhammad Rasyid Haramain bisa jadi nanti jadi orang besar. Ini karena doa bapak yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak nih, beneran saya kagak goroh. Dari Menggerib saya, dari Menggerib Jati Keramat ke Kampung Sawah muter kemari. Emang bini kagak masak ini Pak. Tadi hujan kemana ini? Jadi hujan kagak masak. Pengen makan di sini saya Pak. Karena alhamdulillah nih Pak Haji Mursyid ini setiap malam Rebo hadir di Majlis Kandayas. Di sini ada Abah Sigit, ada abang saya Ketua Ameng dari FDR, dari teman-teman ini banyak juga dari Majlis Kandayas yang hadir di sini. Beliau ini udah kayak keluarga di sini. Saya harus hadir ke sini. Al-Fatihah khususon Ananda Muhammad Rashid Haramain bin Bapak Haji Mursyid. Waj'alhu min ahlil Quran, min ahli salawah, min ahli duha, min ahli tahajud, min ahli ibadah, min ahli istiqamah.
waj'alhu ya Allah min ahli sunnah wal jamaah bittibail ulama ahli sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pantas banget Pak, udah mau jam 11, saya ranya lapar aja bawahnya. Demikian banyak daripada ceramah marah-marah orang lapar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.